Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang pangkat, pecahan, dan bentuk akar. Langsung saja kita lihat. Bilangan berpangkat pecahan didefinisikan sebagai A pangkat M per N. M per N adalah pecahan, maka akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Ini ya, dibaca dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan M dan N bilangan bulat, N tidak sama dengan 0, A elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, dari rumus itu, kita mendapatkan rumus lagi, apabila A pangkat 1 per N, maka akan menjadi akar pangkat N dari A. A di sini adalah A pangkat 1. A pangkat 1 adalah A. Sehingga cukup kita tulis menjadi akar pangkat N dari A. Gitu ya. Nah, untuk A pangkat setengah, khusus A pangkat setengah, maka angka 2 tidak kita tulis. Sehingga A pangkat setengah akan menjadi akar A. Itu aja. Itu ya. Kita lihat contohnya. 3 pangkat setengah dapat kita tulis menjadi akar 3. Contoh yang kedua, apabila 8 pangkat 1 per 3, maka kita bisa mengubah ke bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, kita ubah menjadi bentuk pecahan pangkatnya, menjadi 2 pangkat 3 per 3. 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Jelas ya? Atau kita bisa menggunakan rumus perpangkatan. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 1 per 3. Bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. 3-nya kita coret, sehingga menjadi 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Gitu. Contoh yang ketiga, 27 dipangkatkan 2 per 3. 27 kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2 per 3. Pangkatnya kita kalikan, sehingga 3 pangkat 3 dikali 2 per 3, 3-nya kita coret, menjadi 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Jelas ya? Kita lanjut ke bentuk akar. Bentuk akar adalah berupa akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu yang bagaimana? Bilangan rasional adalah sebuah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan. A dan B elemen bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional adalah sebuah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Kita lihat bilangan berikut. Akar 2, kalau kita cari hasilnya adalah 1,41413 dan seterusnya. Akar 3 adalah 1,73205080 dan seterusnya. Akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Nah, dari situ kita lihat bahwa akar 2 dan akar 3 disebut dengan bentuk akar. Kenapa disebut dengan bentuk akar? Karena bilangan di belakang koma, ini kalau kita lanjutkan tidak akan pernah berhenti. Sehingga kita tidak dapat mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Maka dikatakan dengan bentuk akar. Nah, sedangkan akar 4 dan akar 9 disebut bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya merupakan bilangan bulat yang dapat dibentuk atau diubah menjadi bentuk pecahan. Gitu ya, jelas? Kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Sifat yang pertama yaitu akar dari A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar A dikali akar B hasilnya adalah akar AB. Yang ketiga, akar A dibagi akar B hasilnya adalah akar dari A per B. Yang keempat, apabila A akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C, maka bisa kita jumlahkan A plus B dikali akar pangkat N dari C. Yang kelima adalah pengurangan. A akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C sama dengan A min B dikali akar pangkat N dari C. Yang keenam, A akar pangkat N dari C dikali B akar pangkat N dari D, maka kita kalikan A dikali B dikali akar pangkat N dari C kali D. Yang terakhir, pembagian A akar pangkat N dari C dibagi B akar pangkat N dari D. Maka dapat kita ubah menjadi A per B dikali akar pangkat N dari C per D. Itu sifat-sifat dari bentuk akar.
Kita lanjut ke cara menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat akar A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan catatan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Kita lihat contohnya. Akar 8 kita ubah menjadi akar dari 4 kali 2. Ya, kita jabarkan menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2, sehingga menjadi 2 akar 2. Yang kedua, contoh yang kedua adalah akar 27. Kita ubah menjadi akar dari 9 kali 3. Akar 9 kali 3, kita jabarkan lagi menjadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9 adalah 3, hasilnya adalah 3 akar 3. Contoh yang terakhir, 3 akar 12. Kita ubah menjadi 3 dikali akar 4 kali 3. Akar 4, ya, kita jabarkan lagi menjadi 3 dikali akar 4 dikali akar 3. Akar 4 adalah 2, sehingga 3 dikali 2 akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3. Jelas ya? Kita lanjut ke operasi bentuk akar. Operasi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Syarat kedua akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila keduanya sejenis. Kita gunakan rumus dari sifat-sifat tadi, yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan. Langsung kita lihat contohnya. Akar 2 ditambah 5 akar 2. Ya, yang dikatakan sejenis di sini adalah sama-sama mempunyai akar 2. Bilangan dalam akarnya sama, itu ya. Sama dengan 1 tambah 5. 1 dari mana? 1 adalah bilangan yang menempel di depan ini akar 2. Tidak ada berarti 1, ya. Ditambah 5 dikali akar 2, 1 tambah 5 adalah 6, sehingga hasilnya adalah 6 akar 2. Itu. Kemudian contoh yang kedua, 3 akar 2 ditambah 2 akar 8. 2 akar 8 kita ubah dulu menjadi 2 dikali akar 4 kali 2. Jabarkan menjadi 2 kali akar 4 kali akar 2. Akar 4 adalah 2, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Jelas ya? Kita tulis di sini. Sama-sama memiliki akar 2. Kita jumlahkan. 3 ditambah 4 dikali akar 2. Hasilnya adalah 7 akar 2. Jelas ya? Kemudian, contoh yang ketiga, akar 75 dikurangi 3 akar 3. Akar 75 kita ubah dulu menjadi akar 25 kali 3. Dikurangi 3 akar 3. Ya. Akar 25 adalah 5, sehingga 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2 dikali akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Jelas ya? Kemudian operasi yang kedua adalah perkalian bentuk akar. Kita menggunakan rumus akar A dikali akar A sama dengan akar A kuadrat sama dengan A. Yang kedua adalah akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Kemudian A akar pangkat N dari C dikali B akar pangkat N dari D akan menjadi A kali B dikali akar pangkat N dari C kali D. Kita lihat contohnya. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 6. 6 adalah 2 dari 2 dikali 3. 5 akar 2 dikali 4 akar 3. 5 dengan 4 kita kalikan hasilnya adalah 20. Akar 2 dikali akar 3 kita kalikan menjadi akar 6, sehingga menjadi 20 akar 6. Jelas. Kemudian operasi yang ketiga adalah pembagian bentuk akar. Kita gunakan rumus A akar pangkat N dari C dibagi B akar pangkat N dari D. Kita ubah menjadi A per B dikali akar pangkat N dari C per D. Kita lihat contohnya. 4 akar 6 dibagi 2 akar 3. 4 dengan 2 kita bagi, maka 4 per 2 dikalikan akar dari 6 dibagi 3. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 juga. Sehingga hasilnya adalah menjadi 2 akar 2. Terus ya. Kita lanjut ke contoh soal. Sederhanakan soal berikut. Yang pertama, A pangkat 1 per 3 dikali B pangkat 1 per 2 dipangkatkan lagi 6. Menggunakan rumus perpangkatan, apabila suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ya. Sehingga menjadi A pangkat 1 per 3 dikali 6, dikali B pangkat 1 per 2 dikali 6. 1 per 3 dikali 6 hasilnya adalah 2. 1 per 2 dikali 6 hasilnya adalah 3. Sehingga hasilnya A pangkat 2 dikali B pangkat 3.
Contoh yang kedua, 25 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 dibagi 32 pangkat 1 per 5 dikali 125 dipangkatkan 1 per 3. 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Masing-masing pangkat kita kalikan. 2 dikali 3 per 2, 2-nya kita coret menjadi 5 pangkat 3. Ini juga kita coret menjadi 2 pangkat 2. Begitu juga yang bawah, 5 dikali 1 per 5, 5-nya kita coret menjadi 2 pangkat 1. Di sini juga 3-nya kita coret menjadi 5 pangkat 1. Berdasarkan rumus perpangkatan, maka suatu bilangan berpangkat kalau dibagi bilangan berpangkat lagi dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1 akan menjadi 5 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 adalah 2, 2 dikurangi 1 adalah 1. 5 pangkat 2 adalah 25, dikalikan 2 sehingga hasilnya adalah 50. Gitu ya. Contoh yang ketiga adalah bentuk akar. 4 akar 7 ditambah 2 akar 3 dikurangi 3 akar 7 ditambah 6 akar 3. Kita masing-masing kita lihat yang sejenis. Akar 7 dengan akar 7 kita ringkas ya, kita sederhanakan. Akar 3 dengan akar 3. Kita lihat di sini. Yang akar 7 dulu, maka 4 dikurangi 3 dikali akar 7 ditambah 2 ditambah 6 kali akar 3. 4 dikurangi 3 adalah 1, 2 tambah 6 adalah 8. 1 akar 7 itu adalah akar 7, maka hasilnya menjadi akar 7 ditambah 8 akar 3. Jelas ya? Yang terakhir adalah 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurangi akar 300. Akar 12 kita ubah menjadi akar 4 kali 3. Akar 75 menjadi akar 25 kali 3. Akar 300 menjadi akar 100 kali 3. Akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, akar 100 adalah 10. Sehingga menjadi 4 akar 3 ditambah 15 akar 3 dikurangi 10 akar 3. Kita jumlahkan dan kita kurangkan. 4 ditambah 15 dikurangi 10 kali akar 3. Sehingga hasilnya adalah 9 akar 3. Jelas ya? Demikian anak pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.